Kalian harus lihat adalah marketnya ini lapar atau enggak. Itu paling penting. Lo harus bisa ngasih sesuatu solusi di market yang lapar. Di market yang akan ngasih kalian duit. Dan kunci satu lagi adalah marketnya ini punya masalah. Jadi satu, marketnya lapar, punya duit, dia siap untuk bayar solusi lu. Dua, itu punya masalah. Contohnya, lu bisa beresin masalah kanker. Lu akan jadi orang paling kaya di dunia. Kenapa? Karena marketnya ini butuh banget gitu loh. Dan market ini uangnya banyak orang kaya yang mendapatkan kanker. Kalau lu bisa ketemu solusinya, lu akan jadi orang paling kaya di dunia. Makin besar problem yang dialami, maka solusinya akan semakin mahal. Gue akan kasih contoh ya. Banyak bisnis itu offline bekerjanya. Ya, mereka mungkin butuh aktivasi secara digital. Kalau lu bisa jadi yang sangat spesifik, contohnya lu kalau bikin agency ini terlalu lebar. Tapi kalau lu bikin yang sangat spesifik, oke, lu akan bantu misalnya klinik kecantikan untuk mengaktifasi digital lewat short form doang. Ya, lu cuman fokusnya di short form. Jadi gimana caranya klinik kecantikan ini punya organic content lewat TikTok, lewat Instagram, ya, lewat YouTube. Gimana caranya semuanya ini hanya short form, ya, dan cuma di klinik kecantikan. Jadi spesifik tuh. Orangnya punya duit, klinik kecantikan. Yang kedua adalah punya problem, punya masalah. Yaitu misalnya mereka kurang klien yang datang ke dalam klinik mereka. Jadi makin spesifik, makin bagus. Kalau lu cuma bikinnya, oke, gue bikin agency marketing. Buat siapa? Gitu. Makin dia mengerucut, itu kemungkinan lu bikin duit tuh akan lebih banyak. Jadi makin niche sebuah bisnis lu tuh, kemungkinan lu bikin duit akan makin banyak. Contoh lagi, kita lihat banyak pedagang-pedagang, ya kan, kalau lu mau ngomong di Tanah Abang, di ITC, di mana. Itu mereka banyak yang punya stok. Tapi mereka punya problem dengan mendistribusikannya ya secara online. Lu bisa bikinin mereka bikin marketplace-nya, lu bikinin pakai ada live-nya di TikTok gitu. Terus lu bagi hasil, stoknya pakai stok mereka, lu bagi hasil, lu datengin semuanya tuh. Itulah contoh bisnis-bisnis sederhana yang bisa langsung dikerjakan gitu. Cuman makan waktu lu, makan skill lu pakai handphone sama internet. Cuman banyak orang nggak mau kerjain. Kenapa? Karena mereka males. Nah, ini kemalasan ini yang harus kita bisa hilangin. Atau mungkin lu punya keahlian pajak gitu. Banyak influencer-influencer, kita lihat pedagang-pedagang yang nggak ngerti tentang sistem perpajakan ini. Lu bantu mereka untuk rapihin pajak perusahaannya, lu bantu mereka untuk rapihin SPT pribadinya, dan lu jual jasa spesifik misalnya. Cuman ke pedagang gitu. Atau cuman gimana caranya lu bikin solusi pajak ya untuk influencer nih misalnya, yang belum terlalu mengerti gitu loh. Nah, itu akan menjadi ibaratnya niche usaha yang belum banyak disentuh sama orang. Dan kalau lu jadi market leader dari situ, lu bisa mendapatkan uang yang sangat besar. Jadi gue akan fokus untuk bikin usaha itu ya. Dan dalam usaha itu gue nggak akan mikir untuk dapetin klien sebanyak-banyaknya. Contoh tadi, yang short form dengan klinik kecantikan. Gue itu nggak akan fokus untuk nyari 10 klien yang bayar gue 10 juta. Gue akan fokus cari 2 klien yang bayar gue 50 juta masing-masing. Ya. Dari situ aja udah bisa income 100 juta. Nah, habis itu kan tinggal game antara kita ini bisa fokus atau nggak kerjain usahanya. Itu kan semua cuma gamenya angka. Dari 50 klinik kecantikan yang lo temuin, mungkin 1 jadi klien lo mau bayar. Jadi lo kalau mau dapat 2 ya lo temuin 100 begitu kan. Tapi problemnya nggak semua orang punya ketekunan, disiplin untuk nemuin 100. Mereka baru nemuin 2 dan nyerah. Sehingga, oh ini bisnisnya nggak untuk saya. Ya akhirnya diambil sama orang lain gitu loh kesempatannya.